Jadi hari ini kita sedikit mau bincang-bincang nih bersama guru-guru berprestasi di Sekolah Islam Terpadu. Nah, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tentu saja tekan tombol loncengnya yang ada di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi dari channel kita. Untuk itu langsung saja kita panggilkan guru-guru terbaik kita. Silahkan Umi-Umi semuanya. Oke, sebelum kita mulai bincang-bincang seru kita perkenalkan dulu guru-gurunya. Mulai dari di sebelah kiri saya, silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Hati. Saya dari unit SD. Yang di sebelahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Dil Afni. Saya dari unit TK. dari sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utika dari Putri dari unit SMA. Yang di ujung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Saibah Bustina dari unit SMP. Oke, jadi ceritanya Umi di sini adalah guru-guru terbaik di Sekolah Islam Terpadu. Jadi di sini masing-masing unit. Nah, penasaran kan apa yang terjadi? Kenapa bisa jadi guru terbaik? Untuk itu ada pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Nah, mengapa memilih menjadi guru? Oke, pertanyaan pertama kita ajukan ke Umi Utika dulu. Silakan Umi. Oke, saya jawab. Ya, ini. jawab aja. Oke. Mengapa saya memilih untuk menjadi guru? Yang pertama, cita-cita saya itu ingin menjadi seorang dokter. Dari kecil, dokter. Kemudian berubah menjadi guru. Nah, saat saya menduduki jenjang SMA Alia, saya itu mengambil jurusan ilmu biologi. Nah, karena sebelum saya memilih jurusan biologi, saya kan diskusi nih sama orang tua. Saya mengambil dokter, tapi mengingat biaya kalau tidak dapat beasiswa itu terlalu berat. Jadi saya mengambil ilmu dasarnya. Jadi saya mengambil ilmu biologi. Jadi masuklah saya ke universitas, tapi bukan bidang pendidikan. Saya masuk Universitas Sumatera Utara kan. Di situ saya mengambil biologi murni. Nah, seharusnya kan saya itu bisa jadi seorang tentor untuk bimbel kan. Nah, tapi karena saya berpikir kayaknya lebih luas lagi jika saya berada di sekolah. Jadi saya mencobalah untuk melamar menjadi guru. Karena saya juga sendiri dari kecil, kalau tidak dokternya tidak dapat, tapi ilmu dasarnya dapat, menjadi seorang guru. Jadi menurut saya menjadi seorang guru itu memiliki banyak pengalaman. Karena apa? Karena yang pertama, ilmu yang saya pelajari selama saya belajar dari mulai saya SD sampai kuliah kan, itu bisa saya bagikan dengan orang banyak, sama siswa-siswa kita. Itu sih, saya sendiri menjadi guru senang. Terus ilmu kita selalu menempel, selalu ingat di pikiran, karena terus berulang kita ajarkan sama siswa, maka ilmu pun terus berkembang. Jadi kita pun belajar, terus belajar. Jadi sambil belajar, sambil mengajar. Iya, betul. Ya, keren sekali. Lanjut ya pertanyaan selanjutnya oleh Umi. Silakan Umi Sulatni. Ya, kenapa saya mengambil profesi sebagai guru? Karena profesi sebagai guru itu sangat mulia, karena kita bisa mentransfer apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat bisa kita transfer ke anak-anak, apalagi anak TK. Itu saya sangat senang sama anak-anak, makanya saya ngambil jurusan PG PAUD. Nah, di situ dari anak TK itulah pendidikan dasar yang bisa kita tuangkan ke anak-anak. Dari situ dia yang belum tahu mengenal apa itu sekolah, kita beri dia, ini loh sekolah nak, jadi sangat senang. Jadi kalau dia udah beradaptasi di sekolah, rasa senang itu, guru itu pun ikut senang gitu. Ya, Iya, mulai dari dasarnya ya Umi ya. Dari dia tidak tahu menjadi tahu. Jadi memang persiapannya harus benar-benar matang dari dia TK, sehingga dia benar-benar siap untuk menerima pembelajaran di sekolah. Dia tahunya kan tidak tahu peraturan sekolah itu kayak mana. Tahunya di rumah dia bermain, nggak ada aturan. Tidak ada aturan. Jadi di situ di sekolah kita beri dia inilah disiplin, peraturan. Oke, tadi dari unit SMA, guru biologi. Sekarang barusan dari unit TK.
lanjut kita dari unit SD, yaitu Umi. Silakan Umi. Kenapa saya memilih jadi seorang guru gitu kan? Hmm. Awalnya sih cita-citanya itu nggak seorang guru. Iya. Nah, saya itu dari kejuruan komputer, niatnya itu hanya untuk mengajar les komputernya aja. Namun lambat laun dengar cerita dari orang tua bahwasannya ayah itu dulu pengen jadi guru lah gitu kan. Jadi dengar, oh ya udahlah kalau apa lebih baik meneruskan cita-cita orang tuanya aja gitu kan. Langkah lebih baiknya seperti itu. Jadi ya ini jadi guru aja nggak apa-apa kok gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, ya udah kuliah aja katanya, mau biaya kayak mana pun saya akan tanggung kata ayah. Ya gitu, Masya Allah. Jadi ini meneruskan cita-cita orang tua. Masya Allah, mulia sekali kan yang akhirnya jadi guru terbaik ya, Masya Allah. Next, selanjutnya yaitu dari unit SMP. Silakan Umi Saibah. Iya Mi, mungkin kalau saya jadi guru itu sudah dari kecil. Saya pengen jadi guru, dan kebetulan tahun 2018 saya masuk ke sini jadi guru SMP. Jadi yang pertama itu saya ingin anak-anak itu untuk lebih memahami apa sih kami ini, kewajiban kami seorang siswa itu apa gitu. Jadi saya itu lebih pengen anak-anak itu apa yang ada di pikiran saya, anak-anak itu langsung cepat nangkapnya gitu nih. Nah, disiplinnya, cara belajarnya, itu lebih ke bagaimana kita itu mengarahkan siswa itu gitu. Contohnya cara belajarnya, kamu tuh kalau bersikap ke guru ini kayak gini loh. Jadi kayak gitu. Jadi saya pengen apa yang ada di pikiran saya, di hati saya, anak-anak juga sudah tahu. Oh, kami ini maunya kayak gini, jadi aku harus bersikap kayak gini, bersikap kayak gini. Itu sih. Masya Allah, jadi memang rata-rata keinginannya mulia semuanya. Yang namanya jadi guru, insya Allah mulia ya, Memi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ya Mi ya. Iya. Oke, sudah berapa lama mengajar? Nah, penting loh kan, lamanya mengajar mempengaruhi cara mengajar. Untuk itu, kita tanyakan dulu langsung dari Umi. Nurani Hati, silakan Umi. Saya mengajar selama 1 tahun 3 bulan, masih baru gitu kan. Jadi Masih baru. masih banyak sih mungkin guru-guru yang lain lebih berpengalaman dengan saya. Masya Allah, keren ya. Lanjut ke Umi, sudah punya, silakan Umi. Ya, kalau saya mengajar di Jabal Nur masuk tahun ketiga. Cuman sebelumnya saya pernah mengajar sebelumnya, kalau disatukan sama hampir 10 tahun. Berarti total mengajar itu 9 tahun jalan 10 tahun. Masya Allah, 10 tahun ya, hampir ya, genap ya. Oh, keren, 10 tahun. Artinya memang anak-anak ini dijamin ini, ya kan? Yang pertama Insya Allah. 10 tahun gurunya, masa mengajarnya. Yang satunya lagi masih baru. Nah, dua-duanya terpilih jadi guru terbaik. Keren kan? Artinya sudah tidak diragukan lagi. Oke, lanjut nih ke unit SMP. Umi Saibah, silakan. Ya, sudah memasuki tahun ketiga nih, cuman belum Iya. 3 tahun. Sudah jalan ke 3 tahun di Jabar. Jalan 3 tahun. Nah, ini yang 3 tahun loh. Sekarang kalau Umi Utika bagaimana? Kalau saya masih setahun, Masih setahun ya, masih Umi? baru, Mm-mm. masih baru meraba gitu Mas. Tapi coba. Iya, keren kan? Ada yang masih setahun, ada yang setahun 3 bulan, ada yang 3 tahun, ada juga yang 10 tahun. Keren. Jadi tidak mempengaruhi tuh masa bekerja, itu tidak mempengaruhi apapun. Yang pasti kalau sudah terpilih jadi guru terbaik, insya Allah kualitasnya juga oke lah. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang siapa sosok tokoh inspirasi dalam dunia pendidikan. Mungkin dari Umi saya dulu. Kalau saya nih dari dulu memang sosok saya itu Kiai Ahmad Dahlan. Ya Kebetulan Allah. ayah saya juga seperti itu. Ya, saya belajar juga dari ayah saya dengar dari cerita ayah saya. Oh, ternyata saya juga mengagumi beliau. Masya Allah. Kalau dari Umi Utika sendiri bagaimana? Kalau saya era Kartini, kenapa? Karena dia termasuk sosok tokoh wanita yang sangat memperjuangkan bahwa wanita itu bisa bebas untuk berekspresi, menyalurkan kreasinya di baik itu di masyarakat maupun di bidang pendidikan. Masya
Allah, keren. Lanjut, Umi gimana Umi? Ya, kalau saya pendidikannya yang saya senang ya kan Bapak Ki Hajar Dewantara, karena dia termasuk tokoh Bapak pendidikan nasional. Oke, kalau Umi sendiri gimana? Nah, kalau saya sih analisa Widya Ningrum, karena beliau pendiri sekolah kepribadian. Selain dia sebagai mengubah karakter seorang anak, dia juga dapat mengarahkan bagaimana sih emosi anak ini di mana, penempatannya di mana, seperti itu. Keren ya, jadi memang ada latar belakang di balik itu semua ya. Jadi ada latar belakang di balik Umi-Umi yang terpilih lah nih ya kan, karena ada tokoh-tokoh masyarakat yang diidolakan. Oke, lanjut. Bagaimana perasaan Umi menjadi guru terbaik? Jadi gitu diumumkan Umi jadi guru terbaik itu gimana perasaannya? Oke, mungkin dari Umi, silakan. Mungkin saya waktu itu kan agak bingung. Agak bingung nih. Tiba-tiba dibilang Umi terpilih. Ya ini kayaknya saya masih terus belajar terus sampai kapan pun kita bisa terus belajar. Nggak puas, belum puas ya, masih banyak kekurangan. Umi sendiri gimana? Ya awalnya sih heran gitu, kenapa mesti saya gitu kan. Ibaratkan saya masih baru gini, masih ada rebahan, masih ada pengen belajar lagi dan lagi gitu kan. Masih ada yang lebih dari saya di belakang saya gitu kan. Ya ada sedikit senangnya, bersyukur juga ya. Mungkin ini rezeki yang dari Allah yang berikan. Masya Allah, ya juga ini ya. Kadang-kadang ada kesadaran tersendiri ketika terpilih kan, oke gini ya gitu ya. Iya. Mungkin Tika gimana? Coba bisa dijelaskan nih perasaannya. Kalau saya begitu dikabari sama WKX-nya, saya terkejut juga lah. Ini nggak salah, gitu. Saya bertanya ini nggak salah, enggak Umi. Terus saya disuruh udah siap-siap. Oke, sekarang Umi jelas nih, bagaimana Umi? Gimana ya? Iya, kalau dibilang kontribusi apa yang saya berikan itu yang memang orang yang menilai. Cuman kita sebagai pendidik, kalau kita kerja ya ikutin peraturan instansi itu, ya kan? Kalau sebagai pendidik ya kita yang terbaik lah kita buat untuk anak-anak kita. Yaitu kita yang bekerja mendidik mereka dengan hati yang tulus saja, ikhlas. Tulus, ikhlas, Iya. pokoknya menjalankan tugas ya. Iya. Umi sendiri gimana? Ini kalau menurut saya sih kontribusi apa yang udah saya berikan gitu kan. Nggak bisa kita bilang udah ini. Namun sebaik mungkin apa yang udah kita buat, sebaik mungkin itulah yang harus kita kerjakan. Karena kita juga kan bekerja dengan ikhlas, tidak mengharapkan apapun itu, entah harus ini mendapatkan imbalan ini, kan tidak seperti itu. Jadi kerjakanlah dengan ikhlas, dengan penuh semangat. Insya Allah Allah yang membalas itu semua. Masya Allah. Jadi intinya itu melakukan yang terbaik, ya kan? Iya. Biar orang aja yang menilai kita, ya kan nih? Iya, Masya Allah. Oke, bagus sekali ya nih ya jawabannya, luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu suka duka menjadi seorang guru. Oke, pertanyaan ini mulai ke Umi Nurani Hati, ayo silahkan. Suka duka menjadi guru nih. Kalau ditanya sukanya sih ya alhamdulillah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Kita tahu peraturan yang ada di Jabal Nur kita kan. Kita harus sholat tepat waktu, kita harus menghafal seperti ini. Jadi kita ibaratkan sebelum kita menjadi seperti ini, kita dulunya seperti apa. Nah, itu membuat diri kita yang lebih baik. Itu suka dukanya kan. Jadi kalau dukanya sih deadline yang Deadline ya Mi ya? iya deadline. Ibaratkan besok kita harus seperti ini gitu kan. Ibaratkan ya harus besok terlaksana gitu. Deadline-nya pokoknya deadline yang agak mendesak gitu deh. Begitu kena deadline langsung blank ya Mi ya, capek. Benar. Oke, kalau Umi sendiri gimana? Iya, kalau saya suka dukanya selama di sini Ya, suka mengajar juga. Iya. Suka duka.
Sebetulnya banyak sukanya kalau kita menjalani dengan senang hati, dibawa enak, pasti senang aja. Senang Iya, aja senang pokoknya aja. kalau sampai Iya. kalau ikhlas ya, Mi, ya. Apalagi membawa ngajar anak-anak ya kan, berbagai karakter anak, macam-macam. Tadinya kita merepet gini, akhirnya ketawa juga gitu. Tapi kalau anak TK ini kan, ini biasanya kan ya lincah, lucu, Iya. menggemaskan. Jadi sebenarnya jadi refreshing buat kita sendiri iya. kan ya. Kadang ngetawain diri sendiri, kadang karena kita terikut sama anak-anak. Kadang gitu sama anak-anak. Terikut, Itu ya. iya. Oke. Dibawa enak. Lanjut lah nih, Tika bagaimana suka dukanya? Suka duka mengajar lah ya di Jabar. Iya. Kalau suka, saya suka. Yang pertama saya memilih guru di Jabar, bisa aja sih saya ngelamar tempat lain. Saya milih yang pertama sekolahnya ini kan sekolah berbasis Islam yang namanya Hidayah Terpadu. Jadi saya tuh senang dengan yang berbau, yang berhubungan dengan agama Islam. Di sini kita dapat pelajaran tahsin, gurunya juga menghafal, bukan hanya siswa, tapi guru juga harus menghafal ya kan. Punya target kan Kemudian ya? punya target, kemudian kita ada taklim juga, pengajian rutin di Jabanur. Saya senang aja berada di sini, mengajarkan kepada anak-anak juga kan dengan yang ilmu yang saya punya. Terus kalau duka, itu tadi kerjaan yang kita kerjakan kita harus bertanggung jawab. Terus ada ini kamu harus siap nih dalam waktu jam sekian. Sementara itu dikasih tahu di hari itu juga, di jam itu juga kamu harus siap. Dan itu bukan hanya satu pekerjaan, 3 pekerjaan harus siap dalam waktu yang bersama. Berarti sama ya deadline Deadline-nya di itu waktu yang sama. berbeda. Beberapa pekerjaan di waktu yang sama, deadline di hari itu juga. Luar biasa, memang ya terasa ya kan ya. Kalau misalnya sendiri bagaimana? Suka dukanya ini. Ya. Kalau suka, mungkin yang kayak bilang Tika, kalau misalnya kita itu lebih bisa menempah diri kita lebih baik. Contohnya kita itu memperbaiki diri kita sebelum kita memperbaiki diri orang lain. Ya kan, Mi? Kita memperbaiki akhlak kita, kalau kita memperbaiki akhlak orang lain. Kalau menurut saya suka itu banyak nih, mulai dari dia suka ngajar, suka apa gitu. Apalagi di CM ini kan banyak teman-teman atau kawan-kawan kayak mana gitu kan. Yang pokoknya memang yang membuat semangat kita semakin tinggi lah gitu. Kalau duka ya mungkin ada lagi, setiap pekerjaan pasti ada suka dukanya kan. Kalau duka mungkin ya kita ketika kita sudah, ya kami SMP gitu kan, yang diawasi itu bukan anak-anak yang memang mau peningkatan ke remaja gitu kan, puber bisa kita bilang. Ya itu sih paling kalau misalnya mereka nggak mendengarkan, cuman kan kita ada cara bagaimana cara orang tua kita mendengarkan kita, itu aja sih. Kalau yang lain aman. Jadi harus punya berbagai metode untuk apa ya, ngatasin anak-anak itu ya. Masya Allah, berarti memang gitulah. Kalau guru itu memang harus seperti itu ya kan, harus punya banyak metode untuk bisa mengalihkan perhatian siswa. Keren kali ya Umi ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya Umi ya, kayaknya banyak nih pertanyaan kita nih. Oke, bagaimana mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar, apalagi sekarang ini selama pandemi loh. Dari misalnya bagi mana? Saya. Oke, silakan Umi. Jadi nih kita itu selama pandemi kita juga harus tetap ngajar ya nih ya kan. Kita harus buat kreatif mungkin, apa yang ada di pikiran kita harus tuangkan walaupun kita nggak tatap muka gitu kan ke anak-anak. Jadi yang pertama itu kita harus buat konsep dulu nih, apa yang mau kita ajarkan ke anak-anak. Setelah kita buat konsep, setelah itu baru kita atur waktunya itu kapan mau kita buat waktu pembuatan video, kapan kita buat untuk ngomong ke anak-anak, kapan kita buat waktunya untuk kita bisa komunikasi dengan orang tua dengan baik gitu. Saya sih lebih ke time waktu. Bagi waktu. Jadi saya nggak bisa misalnya kita hari ini mau buat ini, jadi saya harus punya konsep dulu, mau buatnya harus kayak gini gitu. Saya nggak bisa, oh ya udah nggak bisa ngasal gitu nih. Jadi kalau misalnya saya ngasal, ya udah kerjanya pasti nggak bagus gitu. Jadi harus punya waktu dulu, time dulu gitu kan. Karena kita buat video itu bukan ibaratnya kalau kita buat asal-asalan, nggak tahu lah ya kan, pasti ya anak-anak tuh juga malas nonton gitu. Itu sih lebih ke waktu, saya mengoptimalkan waktu. Ya saya tahu dulu yang pertama harus kasih kerja ini, baru setelah itu ini. Jadi sebenarnya kan
pekerjaannya jauh lebih rumit ya. Iya. Malah ya kan, karena untuk membuat video semenarik mungkin itu kan juga butuh waktu sebenarnya. Iya betul Umi, betul sekali. Oke, lanjut ya. Kita ke Umi Tika. Bagaimana? Oke, silakan Umi. Ini cara belajar mengajar selama pandemi gitu ya. Bagaimana lah caranya memaksimalkan, optimalkan? Gimana Umi? Kalau saya pribadi, kita kan memakai ini ya kan, aplikasi ya kan, aplikasi e-learning Candy ya. Iya. Sebelumnya aplikasi e-learning dari Caplis Tunggal. Jadi ya melalui WA juga. Nah, kalau saya pribadi saya mengajarnya pertama selain melalui video, saya kan juga menjelaskan tapi melalui voice note. Tapi sebelumnya saya itu gimana ya, sama-sama anak itu kita pantau buka buku bareng-bareng sama, karena kan saya juga biologi kan lebih banyak memahami membaca, karena harus banyak mengingat, membaca mengingat juga. Jadi misalkan garis besarnya dulu, misalkan judulnya apa, terus saya jelaskan di sini, saya menjelaskan tentang apa dimaksud materi, misalkan materi tentang sistem radar. Setelah saya jelaskan, mereka bertanya. Jadi kan mereka mengeluarkan nih karena kalau ilmu eksak ini kan pasti ya, kalau jawaban pasti ya. jadi mereka menjawab, kalau terus saya menerangkan. Sejauh ini saya seperti itu, alhamdulillah mereka paham. Terus kalau misalkan tidak paham ya dilakukan luring dengan pakai shift dengan jumlah yang nggak banyak, siswanya sedikit, bergantian. Bergantian luring ya Umi ya? Iya. Jadi dalam pembelajaran ada sesi tanya jawab juga, diskusi lagi ya, ya diskusi Umi ya. Sharing seperti itu. Tetap maksimal ya. Ya ibarat kalau kayak di kelas juga kan ada sesi diskusinya juga gitu ya. Cuma bedanya ini daring lah gitu ya. Karena kalau kita monoton menjelaskan aja si anak yang dengar nggak bakal terjadi pembelajaran lagi. Dia cuma diam, jadi mereka harus juga aktif sekalipun hanya melalui media sosial saja. Oke, jadi kalau dari Umi sendiri bagaimana nih? Iya, kalau di TK itu nggak bisa kita samakan dengan SD, SMP, SMA ya. Iya. Karena di TK itu dinilai dari 5 perkembangan. 5 ya Umi ya. Ya contohnya 6 itu agama dan moral, bahasa, kognitif, motorik fisik. Jadi kalau TK ini banyak ya? Sama seni. Jadi di TK ini belajarnya kan bermain sambil belajar, jadi tidak bisa dipaksakan. Jadi orang tua harus di pembiasaan kita ulang-ulang terus diulang-ulang supaya ingat. Itulah seperti itulah TK itu. Jadi sebenarnya untuk pembelajaran TK sendiri harus lebih ekstra ya, Iya. karena kan masih anak-anak ya. Iya, terus menerus kita ini terus menerus itu sampai seminggu supaya dia hafal gitu. Tak bisa hari ini pelajaran ini, besok diganti lagi kan. Harus itu dulu sampai anak itu bisa baru gitu. Iya, jadi dipastikan anak itu bisa Rutin, berubah ya, kelanjutan kebiasaan belajar. iya. Oke, bagus sekali. Lanjutlah kalau gitu, Umi Nurani gimana? Nah, kalau kita membicarakan tentang pengoptimalan dalam pembelajaran daring ataupun di masa pandemi ini kan, kalau di SD ini dia untuk saya, kami kan ada pembagiannya untuk hari ini pembelajaran ini. Nah, dikarenakan kami pembelajarannya di hari Kamis, Jumat sama Sabtu. Nah, di hari Seninnya saya menentukan nih besok kita pelajaran apa ya. Itu ada kawan ngomong sama guru lain. Ini kita besok pelajaran apa nih? Ini nih. Oh, ini menyangkut ini ya nih gitu kan. Nah, kita tentukan nih topiknya seperti ini. Oh, ini seperti ini. Jadi kita mau kan di SD ini kan pasti ada grade A, grade B, grade C, nah gitu kan. Pasti berdiskusi nih. Grade ini mau praktek kah atau mau materi kah gitu kan? Atau kita hanya menjawab aja. Kalau kita membuat praktek, ayo kita sama-sama dibuat gitu. Kita buat sama-sama untuk videonya seperti ini. Nah, kamu harus membuat seperti ini, kami harus membuat seperti ini. Nah, jadi sebelum di hari itu juga kami hari sebelumnya kami membuat videonya langsung. Dan membuat videonya. Jadi ibaratkan kalau sebelum harinya ada kesalahan loh di dalam video ini, ayo kita ulang.
Biar apa? Karena kan kita tahu anak SD itu gimana. Iya. Mah videonya kok kayak gini sih, pasti ada orang tua, Oh, ada jadi anak-anak anak-anak komplain ya. ada anak-anak komplain, Mas videonya seperti ini. Umi ini kenapa ya, Ma, kok kayak gini ya Mas, pasti ada gitu kan. Jadi kami kayak bahkan lebih memfokuskan anak-anak itu biar lebih ngerti apa yang kami bilang, Oh, gitu. apa yang kami dalam video itu, apa yang kami suruh pasti akan ngerti gitu kan. Jadi sebelum itu yaudah kami buat video sampai habis. Setelah harinya karena kami setiap hari itu mengirim video di jam 7:30 dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus bebarengan mengirim video antara jam 7:30 sampai seterusnya. Batas pengiriman video kami sampai jam 10. Nah, di situlah kami bebarengan untuk mengirim video selanjutnya. Itu setiap minggunya atau gimana? Atau Iya. setiap harinya? Setiap harinya. Setiap Setiap harinya? harinya kami. Ibaratkan kami setiap hari itu membuat murojaah anak-anak ayat surah, contoh Al-Mursalat ayat sekian sampai ayat sekian kami murojaahkan, kami talqinkan. Oh gitu. Iya. Jadi kalau gitu banyak loh video dari YouTube SD nih ya untuk pembelajaran aja. Iya benar, banyak banget Ya kita nggak bisa mempatokkan memori handphone kita sampai mana. Tapi kalau bagi seorang guru nggak ada alasan tentang Iya memori benar, gitu iya. ya. Jadi untuk sebenarnya membuat video itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi unit SD malah memilih untuk terus bikin video. Ya, yang luar biasa. Berarti perjuangannya untuk unit SD sendiri juga besar kan? Iya, Ya Allah, keren kali ya emang ya. Gak percaya loh. Sampai sebegitunya gitu guru-guru di sekolah Islam terpadu. Memang terkadang saya sendiri Umi ya pernah mendengar ada kalimat dari seseorang, kita tidak menyebutkan namanya Umi ya, berkata selama dari ini guru-guru gak ada kerjanya. Nah jadi di sini biar tahu nih kerjanya ternyata ekstra luar biasa, lebih capek 2 kali lipat dibandingkan kalau kita masuk langsung ya Mia. Keren. Oke, lanjut nih kayaknya pertanyaan terakhir deh. Selesai nih pertanyaannya nih. Oke, berikan kesan dan pesan Umi selama menjadi guru di Jabal Nur. Kesan dan pesannya bagaimana Umi? Oke, dimulai dari Umi Saibah. Kesan dan pesan. Kesan saya mungkin kalau di sini saya itu lebih menjadi memiliki pribadi yang lebih baik. Saya menjadi mungkin pertama kali itu harus dipaksakan gitu. Jadi saya menjadi pribadi yang lebih baik. Gimana kayak guru gitu, ya saya gitu. Saya pengen jadi saya mau sebelum saya ngajar anak saya mau dulu memperbaiki diri saya itu. Itu pesan saya. Kalau pesan untuk anak-anak Umi semuanya dan untuk seluruh guru tetap semangat belajar, tetap semangat mengajar maupun belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Iya, lanjut kalau Umi sendiri gimana? Pesan dan kesannya. kesan menjadi seorang guru gitu lah ya. Senang aja dibawa niatnya itu memang kita kan niat saya itu kan jadi guru memang untuk membagikan ilmu kan. Ya saya ya senang-senang aja, bahagia. Jadi kesannya bahagia aja lah Iya ya. bahagia aja, jalani lah. Memang ini Allah kasih rezeki kamu di sini, jadi kamu harus jalani. Ya kalau namanya manusia ada rasa capek dulu itu wajar, tapi ingat lagi bahwa semua itu ada hasilnya. Oke. Iya. Terus kalau pesannya itu buat guru-guru semua Jabal Nur, tetap semangat memberikan pelajaran yang baik yang berharga buat siswa-siswa kita. Dan buat siswa-siswa nih yang melihat umi-uminya di sini dan yang tidak terlihat, saling menjaga sikap juga sama gurunya, hormat. Gitu. Itu aja. Oke. Kalau dari Umi TK gimana Umi Zulafni? Silakan. Ya kalau kesan saya selama ngajar di sini ya, selama kesan sini saya senang, alhamdulillah bisa mengajar di sini. Karena dari lingkungan, mungkin dari penampilan saya sebelumnya nggak seperti ini, ada perubahan gitu. Ada perubahan. Cuman kalau pesan
saya kalau memang jadi pendidik selaku guru, jadilah contoh teladan sebagai bagi anak-anak. Masya Allah. Lanjut, silakan Umi. Kalau ditanya kesan dan pesan ya bersyukur gitu. Bersyukur kita masuk di lingkungan yang Islami. Ibaratkan kan kalaulah kita masuk di luar tidak ada yang seperti ini, pakaiannya yang sopan, santun, menjadi wanita yang lebih baik. Jadi wanita yang lebih baik. Iya. Jadi kalau ditanya pesannya, nah bagi untuk guru-guru tetap semangat untuk mengajarnya meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Masya Allah, keren sekali. Kalau saya katakan tetap belajar atau mengajar walau di rumah saja. Iya. Bangga jadi guru, guru berprestasi mencerdaskan anak bangsa. Sampai di sini dulu bincang-bincang seru kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya tekan tombol loncengnya. Bersama saya Umi Mira, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.